Kesempatan magang di negeri seberang tentunya tak jarang menjadi salah satu impian banyak mahasiswa. Ekspektasi menambah pengalaman hingga mengasah kemampuan berbahasa asing menjadi salah satu tujuan. Di sisi lain, kesuksesan menjalani magang di negeri orang juga bisa menjadi kebanggaan tersendiri. Hal inilah yang berpotensi menjadi faktor pendorong maraknya minat mahasiswa yang mencoba tawaran program magang internasional dengan negara tujuan Jerman. Berawal dari tawaran seorang dosen perguruan tinggi di Provinsi Jambi yang bernama SS dan timnya ke salah satu universitas. Lalu ditunjang presentasi yang tampak meyakinkan dari pihak PT SHB dan Civigen, serta klaim kalau kedua perusahaan tersebut merupakan badan hukum yang sah dan diakui oleh pihak Indonesia dan Jerman. Akhirnya, banyak pihak kampus dan mahasiswanya yang terperdaya. Badan hukum yang mengklaim bisa membantu mahasiswa dapat meraih kesempatan magang di Jerman ini bahkan juga mengaku bisa memberikan beragam fasilitas yang menarik. Misalnya iming-iming perolehan honor magang yang bisa berkisar 20 hingga 30 juta rupiah untuk program magang di Jerman. Janji untuk adanya fasilitas tiket pesawat terbang yang sudah sepaket dengan honor. Hingga janji manis adanya pendampingan dan bimbingan yang rutin demi menjamin kenyamanan para mahasiswa yang magang. Pihak PT SHB dan Civigen pun mengklaim program magang ke Jerman yang mereka tawarkan telah terdaftar dalam Magang Merdeka dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Kemendikbudristek. Lalu, jika mengikuti program magang tersebut, para mahasiswa dapat mengkonversinya dengan 20 SKS. Selain itu, pihak universitas dan mahasiswa juga diberikan janji kalau pihak penyalur magang akan berkomitmen penuh dalam magang tersebut. Janji tidak akan ada unsur kekerasan seksual maupun unsur kekerasan fisik dan unsur perdagangan manusia dilontarkan oleh PT SHB dan Civigen. Sayangnya, begitu sampai di Jerman dan mendapat penempatan lokasi magang, banyak mahasiswa yang mendapati kenyataan yang diterima berbeda dengan janji-janji manis penyalur magang program pribadi mereka. Mulai dari penempatan magang yang tidak sesuai jurusan, bahkan terhitung pekerjaan kasar. Bahkan jam kerja hingga honor yang diterima juga tidak sesuai dan sulit untuk mendapat respon dari PT SHB dan Civigen. Hingga akhirnya, para mahasiswa dan universitasnya menyadari kalau selama ini mereka telah ditipu. Atas banyaknya laporan yang masuk, pihak Bareskrim Polri pun menyatakan tawaran program magang ke Jerman yang disampaikan PT SHB dan Civigen ternyata palsu. Alih-alih membantu mahasiswa untuk menjajal kesempatan magang dengan prosedur yang akurat dan benar, nyatanya Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri menegaskan kasus ini terindikasi sebagai kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang merupakan bentuk kejahatan antar negara. Dua perusahaan yang mengaku-ngaku sebagai pihak yang dapat membantu program magang di Jerman, yakni PT SHB dan Civigen, kini berpotensi dijerat 3 pasal mengenai penjara, denda, dan terkait korporasi. Direktorat Jenderal Bina Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kementerian Ketenagakerjaan juga mengungkapkan PT SHB tidak terdaftar sebagai perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia di database mereka. Sedangkan pihak Civigen yang selama ini merupakan pihak yang bertindak sebagai pengurus persyaratan pemberangkatan mahasiswa ke Jerman, ternyata juga menerima uang pendaftaran magang dari para mahasiswa. Uang pendaftaran atau dana yang harus dibayar para mahasiswa mencapai kisaran 30 hingga 50 juta rupiah. Sementara berdasarkan laporan Bareskrim Polri, total mahasiswa yang tertipu tawaran magang ke Jerman yang ternyata bodong ini ternyata cukup fantastis, yakni tembus 1.047 mahasiswa dari 33 universitas. Di mana salah satunya adalah Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Saat ini pihak UNJ mencatat ada 93 mahasiswa yang telah tertipu oleh PT SHB dan Civigen. Kepada masyarakat umum, UNJ menegaskan pihaknya bersama para mahasiswa sudah dirugikan secara material dan imaterial. UNJ pun mengaku tidak menyangka dengan aksi penipuan yang dilakukan kedua badan hukum tersebut. Namun saat banyaknya keluhan dari mahasiswanya yang berangkat menjalankan magang, pihak UNJ akhirnya mengonfirmasi kepada pihak Kedutaan Besar RI untuk Berlin dan mendapati program magang yang diterima mahasiswanya bukanlah program yang sah.
Kini pihak Bareskrim Polri mengaku sudah mengamankan 5 tersangka tawaran kesempatan magang di Jerman yang berujung menjadi aksi TPPO. Kelima tersangka yang sudah diamankan adalah AJ, SS, MZ, ER alias EW, dan A alias AE. Pihak Kabareskrim Polri menyatakan kelima tersangka ini telah menawarkan program Variant Job sebagai program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Selain itu, tersangka AJ dan MZ sebelumnya juga mengarahkan mahasiswa untuk menggunakan dana talangan atau pinjaman dari koperasi atau universitas untuk bisa ikut serta pada program magang yang mereka tawarkan. Alih-alih mendapatkan untung tapi berakhir buntung, tidak sedikit mahasiswa yang tertipu kini malah terjerat utang gara-gara aksi 5 tersangka tersebut. Perihal kasus yang menggegerkan ini, tim CNBC Indonesia mencoba bertanya kepada sejumlah mahasiswa secara daring terkait awareness mereka terhadap kasus ini. Pernah sempat dengar sih di berita, apalagi kan beberapa universitas yang sudah terlibat juga, udah banyak beredar juga di media sosial, dan sempat dengar cerita yang katanya ada beberapa yang udah diberangkatin juga universitasnya udah mulai nuntut gitu. Iya sih Kak, sempat baca di beberapa media sosial sih, dan kayak waktu baca juga itu kayak ngeri banget deh, kayak kenapa bisa banyak banget korbannya, dan emang nggak ada antisipasi sebelumnya Kak dari orang-orang gitu, sampai-sampai bisa ribuan korban yang kena sama kasus magang bodong itu. Oh iya, pernah dengar. Kemarin aku sempat baca sih di kayak portal berita media online gitu ya. Terus pernah lewat juga di sosmed juga kayak itu tuh kan beberapa maksudnya ribuan mahasiswa dari beberapa universitas kan yang diiming-imingi magang di Jerman, tapi sebenarnya itu termasuk human trafficking atau tindak pidana perdagangan orang kan. Jadi menurut aku itu perlu ditindaklanjuti sih sama pihak-pihak yang terkait. Untuk tawaran serupa sih alhamdulillah belum ada ya. Cuman kejadian teman sih udah ada yang pernah ikut sosialisasinya di salah satu kampus di Jakarta. Yang kebetulan teman saya yang satu kampung dari Riau pernah ikut sosialisasinya di tahun 2023, itu bulan November kalau nggak salah. Dan hampir diberangkatkan itu tuh di akhir tahun kemarin, cuman alhamdulillah kampusnya udah gercep untuk menindaklanjuti untuk gagal berangkat gitu. Udah ketahuan duluan gitu dari kampusnya, alhamdulillah. Kalau aku sendiri sih alhamdulillahnya enggak ya. Cuman ada kenalan aku, dia sempat hampir terjebak sama magang bodong itu sih Kak. Iya, kalau aku pribadi sih alhamdulillahnya nggak pernah ya dapat tawaran magang atau pekerjaan yang bodong kayak gitu. Cuman aku pernah dapat cerita dari salah satu kenalan aku yang dia sempat hampir kena itu tawaran pekerjaan itu, tapi bukan magang ya, lebih ke pekerjaan tetap yang dari perusahaan pialang gitu. Nah, kalau aku sendiri sih kebetulan pernah mengikuti beberapa magang ya, yang juga ditawarkan ke luar negeri. Namun kita bisa cross check mulai dari penyelenggaranya, terus PT ataupun perusahaan yang menawarkan si magang tersebut, terus arah magang tersebut kemana, dan nanti program-programnya apa saja yang ada di dalam magang tersebut. Nanti itu bisa kita ketahui di saat sosialisasi biasanya. Nah, nanti juga ada beberapa kementerian-kementerian yang ikut terlibat, dan biasanya yang legal dan pasti itu kementerian-kementerian seperti Kementerian Pendidikan dan beberapa kementerian lainnya itu pasti bakal mensupport gitu. Namun yang ilegal itu rata-rata hanya sekedar menjanjikan sebuah program yang menguntungkan
mungkin menguntungkan salah satu kampus atau kampus-kampus tertentu, namun tidak bisa memberikan kejelasan yang spesifik gitu. Mungkin dari situ udah kelihatan sih. Pastinya kita harus lebih hati-hati sih, apalagi kita sebagai generasi muda ya, milenial. Kayaknya kita sekarang harus membudayakan literasi terlebih dahulu supaya nggak langsung terjebak sama scam-scam semacam seperti ini. Dan kita kalau misalkan lagi cari mungkin informasi untuk magang atau untuk seputar job, pastinya kita harus cari dari website yang terpercaya. Jangan gampang teriming-imingi, apalagi karena misalkan dapat income yang langsung besar, dan pokoknya diiming-imingi hal-hal enak lainnya. Nah, kita jangan sampai langsung kayak gitu, kita harus cross check dulu juga dari website-website terpercaya. Mungkin sekarang kan udah banyak ya website-website yang lebih resmi dan mungkin lebih orang-orang udah tahu gitu kalau misalkan di website itu tuh nggak mungkin ada yang bodong-bodong seperti itu. Jadi menurut aku yang pertama sih udah pasti kita harus cross check atau research dulu gitu tentang perusahaan itu. Misalkan dari kita cari alamatnya, terus juga nomor teleponnya, website resminya apa gitu. Terus kita perlu riset lebih mendalam lagi tentang pekerjaan yang ditawarkan oleh lowongan itu. Misalkan kayak diiming-imingi gaji atau income yang tinggi gitu. Terus job desk-nya yang tidak transparan, dan juga janji-janji yang cenderung tidak realistis gitu ya. Dan terakhir, kita harus tanya-tanya sih ke orang atau penasihat karir yang mungkin sudah ahli di bidangnya, ataupun ke sumber terpercaya kalau misalkan kita tuh butuh masukan tentang pekerjaan ini tuh pasti atau enggak gitu. Terus juga mungkin kalau bagi mahasiswa ataupun ya orang-orang di luar sana, bagi masyarakat mungkin bisa tanya-tanya ke dosennya ataupun ke orang-orang yang sudah bisa dipercaya tentang hal tersebut gitu. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dalam sesi rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI juga turut dipertanyakan terkait kasus yang menimpa ribuan mahasiswa ini. Ida menegaskan program magang umumnya tidak masuk dalam ranah kementeriannya, melainkan menjadi ranah Kemendikbudristek. Sementara pelaksana tugas Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker, Anwar Sanusi mengakui, program magang yang digelar oleh Kemnaker berbeda dengan program Kemendikbudristek. Namun terkait program magang yang digelar oleh kedua kementerian ini, baru-baru ini kantor staf presiden telah memanggil kedua kementerian untuk melakukan sinkronisasi terhadap program magang yang dilakukan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendi justru menyarankan agar penyelesaian kasus penipuan magang ke Jerman ini bisa diselesaikan secara damai. Muhadjir menilai saat ini belum ditemukan kasus seperti penyiksaan, penyekapan, hingga eksploitasi tenaga kerja. Sehingga kasus ini berbeda dengan kasus-kasus yang pernah ditangani pemerintah sebelumnya. Selain itu, Muhadjir juga beranggapan tidak ada yang salah dari adanya program kerja magang dengan skema tersebut sejauh ini. Muhadjir juga mempertanyakan sikap 33 universitas yang mendukung mahasiswanya menjalankan program magang ke Jerman. Karena tidak ada satupun dari 33 universitas tersebut yang melapor terlebih dahulu kepada Kemendikbudristek dan Kemnaker sebelum memutuskan persetujuan pengiriman mahasiswa untuk magang. Terlepas dari aspek koordinasi universitas dengan dua kementerian terkait yang dinilai kurang oleh pihak Kemenko PMK, harapannya kasus ini bisa diusut lebih jelas. Karena korbannya sudah mencapai ribuan dan di sisi lain para tersangka sudah terindikasi dengan sengaja dan terencana untuk menjalankan aksinya. Sekalipun kini para mahasiswa yang tertipu sudah kembali ke Indonesia, tetapi seperti pernyataan UNJ, jika para pemimpin dan mahasiswa yang berpartisipasi dalam program magang ini merasa menjadi korban dan diperlakukan dengan tidak adil dan tidak jujur. Demikian tim liputan CNBC Indonesia.